Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Udah sarapan, Nak? Sudah, Bu. Nah, sekarang ketua kelas siapkan. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, kita sebaiknya berdiri semua, Nak. Kita nyanyi lagu Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Oke, tepuk tangan. Mutiara, Engaisan, Nadine, Natiko, Rahma, Raihan Effendi, Raisa, Restu, Reja, Rindiani, Sophia, Surya Wiratama, Zahra Julaika, Mahira, sama Yuki Ardila. Ya, berarti semua hadir. Sekarang pelajaran kita hari ini tentang tema 8, subtema 2, pembelajaran keempat. Di situ kita akan membahas muatan pelajarannya, ada bahasa Indonesia, IPS dan PKN. Sebelum kita memulai pelajaran, kemarin kita belajar tentang negara Singapura. Negara Singapura itu bagaimana? Oh ya, silakan Nadine. Negara Singapura berkontribusi 85% tinggal di rumah susun. Negara Singapura 85% bertinggal di rumah susun. Ya, berikutnya ada lagi, Nak. Rakyatnya menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan Taois. Ada lagi, Nak. Penduduknya berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Penduduknya berbahasa Inggris dan Tamil. Sekarang kita belajar tentang tema 8, lanjutan dari negara Singapura. Kita akan belajar tentang negara Vietnam. Tapi nanti sebelum kita membahas negara Vietnam, sebaiknya kita belajar dulu tentang, membaca dulu tentang sektor perekonomian negara Vietnam. Ini Ibu bagikan bagi anak.
belajar ini? Yang pertama, lihat. Tujuan kita mempelajari ini, satu, dengan membaca informasi tentang keadaan geografis, sosial, budaya, siswa dapat menganalisis hubungannya. Nanti kalian setelah mempelajari ini, kalian tahu perbedaan geografisnya dan sosial budaya negara Vietnam dan Filipina. Yang kedua, kita lihat. Dengan membaca sebuah bacaan dan menentukan pokok pikiran dan menjelaskan mampu membuat kesimpulan. Kalian nanti akan ibu suruh menggarisbawahi yang ibu bagikan itu dan membuat pokok pikirannya, faktor pendukungnya, dan membuat kesimpulannya. Dan satu lagi, cari 3 kata kuncinya. Itulah tugas kalian. Nanti yang ketiga, apa lagi tujuannya? Kita lihat. Dengan mendiskusikan pasal 27 ayat 2, kalian memahami bunyi pasal 27 ayat 2. Sekarang lihat apa yang ibu bagikan tadi. Di situ ada bacaan yang berjudul tentang pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Sebelumnya itu ada bacaan wacananya. Sekarang kita baca sama-sama, semua menyimak. Kita mulai dari kelompok 1. Pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. 3 negara yaitu Thailand, Vietnam, dan Kamboja menjadi contoh dalam penelitian ini untuk melihat pembangunan sektor pertanian. Bagi 3 negara tersebut, sektor pertanian adalah kunci perekonomian. Mereka dari waktu ke waktu sektor pertanian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat dan sangat berarti untuk menampung perekonomian negara di Asia Tenggara. Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand mengibaratkan Uncultured is Century atau RRI dan doa 2040 yang dapat diartikan bahwa kehidupan masyarakat sangat bergantung kepada sektor pertanian. Nah, kita lanjut. Tepuk tangan untuk Nafika kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, Nadine. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Di Thailand misalnya, dari tahun 2001 sampai dengan 2006, sektor pertanian menyerap 38% sampai dengan 39% dari seluruh total tenaga kerja Sektor ini pun telah berjasa dalam menyerap tenaga kerja yang terkena penghapusan jumlah kerja atau PHK. Ketika krisis ekonomi regional melanda Thailand pada tahun 1997 sampai 1998. Sementara itu, Kamboja data Bank 2005 menyebutkan bahwa sekitar 79% atau sampai 85% penduduk bekerja pada sektor pertanian. Selanjutnya kelompok 3. Sektor pertanian, terutama pertanian padi terutama merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam, maupun Kamboja. Ketiga negara itu mempunyai kelebihan sumber daya alam, antara lain terdapatnya kawasan subur dan budidaya tanaman padi seperti di delta Mekong sebagai penghasil beras yang terutama kawasan delta Mekong ini seringkali disebut fishbowl. Produksi pertanian di negara yang termasuk dalam kawasan das Mekong menjadi andalan utama untuk mencukupi kebutuhan
lingkungan penduduknya, dan juga untuk ekspor. Saat ini Thailand dalam memproduksi beras pertama terbesar di dunia yang diikuti oleh Vietnam. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Satu Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Di Vietnam dan Kamboja, sebagai contoh, produksi beras tetap menurun ke level terendah. Ketika kedua negara ini masing-masing mengalami perang saudara, perang-perang membuat rusaknya lahan pertanian dan infrastruktur penunjang seperti saluran irigasi. Setelah perang berakhir, produksi beras perlahan tidak bangkit. Oke, di sini sudah kalian baca tadi tentang pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Ada berapa paragraf? 4 paragraf. Di sini kalian harus membuat gagasan utamanya. Kalian cari dulu gagasan utamanya. Selanjutnya, lingkari 3 kata kunci dalam gagasan utama dan tuliskan kata-kata tersebut di kolom yang telah disediakan. Berarti yang di kolom tersediakan sudah ada di sini. Sudah, setelah itu 3 gagasan pendukung. Selanjutnya buatlah ringkasannya. Ayo kerjakan ya. Mencari gagasan utama. Yang kedua, lingkari 3 kata kunci. Dari gagasan utama itu kalian lingkari kata kuncinya. Mana 3 kata kuncinya? Yang ketiga, buat ringkasan bacaannya. Ayo nak kerjain.
maju ke depan. Ayo nak, silahkan. Sekarang kalian ingkari mana gagasan utamanya atau kata kunci dari gagasan utama. Ingkari di sini aja nak. Atau di garis bawahi. Silakan dulu, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ayo, ada lagi. Dia harus minta 3 kata kunci. Ayo, ada yang lain? Dan 3 kata kunci kita lihat di sini nak. Semua perhatikan. Yang pertama itu ada pertanian. Inilah dia kata kunci yang pertama, yaitu pertanian. Satu, pertanian. Yang kedua sektor strategis. Sektor strategis. Yang ketiga ada perekonomian negara. Inilah dia 3 kata kunci dari gagasan utama. Perekonomian negara. Inilah dia. Ya, kita lanjut. Apa lagi? Pendukung gagasan utama. Ayo, siapa yang bisa? Tidak ada yang siap? Ayo nak, maju ke depan. Sini. Ya, terima kasih. Bilang 3 pendukung. Bilang 3 pendukung dari gagasan utama. Yang pertama, keuntungan lain yang didapat dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Lanjut, sekarang kita ke ringkasan. Dari yang
Oke, terima kasih. Duduk, Nak. Udah. Dari tentang gagasan utama mencari kata kunci itu ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada yang mau ditanya? Berarti kalau tidak ada yang mau ditanya, berarti Ibu anggap itu sudah selesai. Sekarang per kelompok kumpulkan tugasnya yang tadi. Setiap kelompok, ketua kelompok maju ke depan. Dari kelompok 1 bawa kemari kertas yang tadi. Kelompok 1 ketuanya aja, ketua. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Bawa kemari, Nak. Nah, sekarang kita lanjut pelajaran kita tentang IPS, yaitu tentang negara Asia Tenggara, yaitu ini judulnya kondisi geografis dan kondisi sosial budaya Vietnam dan Thailand. Kita lihat di sini, Nak. Semua perhatikan ke depan. Kali ini kita akan mempelajari kondisi geografis dan kondisi sosial budaya Vietnam dan Thailand. Vietnam luasnya kurang lebih 331.210 km. Wilayah Vietnam terdapat pegunungan dan dataran rendah. Vietnam terdiri dari bukit, gunung, hutan lebat, dan ada sedikit dataran rendah. Di Vietnam ada etnis Viet dan mungkin mereka kebanyakan tinggal di dataran rendah. Ada pakaian tradisional bernama Áo Dai yang dipakai sekarang oleh wanita. Vietnam banyak menjadi tempat wisata dan pengunjung dari luar negeri. Negara Thailand. Thailand merupakan negara yang berada di pusat Asia Tenggara. Thailand terbagi menjadi dataran rendah, pegunungan, dan dataran tinggi. Kini nama ibu kota Thailand berubah menjadi Krung Thep Maha Nakhon. Thailand berada di kawasan tropis sehingga memiliki karakteristik geografi yang beragam. Thailand termasuk negara agraris. Thailand dikenal sebagai negara gajah putih. Penduduknya terdiri atas Thai dan Lao. Sebagian besar memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga yang memeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke negara Thailand. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Nah, itulah hubungan kondisi geografis dan kondisi sosial budaya negara Vietnam dan Thailand. Selamat belajar. Kalian bisa menelusuri internet untuk mencari hubungan Sekarang kita lari ke negara Vietnam. Kita lihat di sini kondisi geografis dari negara Vietnam. Tadi sudah Ibu tunjukkan video tentang negara Vietnam dan negara Thailand. Kita lihat kondisi geografisnya. Nomor 1 apa, Nak? Vietnam yang kedua, terdiri dari bukit-bukit dan gunung-gunung berbuka sebelah yang ketiga, bagian utara adalah pegunungan, bagian selatan adalah dataran rendah subur. Yang keempat, gunung-gunung yang
dan tanah genti. Yang kedua, Bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan. yang ketiga, Beriklim tropis. inilah tiga kondisi geografis. Yang pertama, Thailand memiliki 4 wilayah. 1. Dataran rendah, pegunungan, kapur dan tanah genting. Yang kedua, bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan. Yang ketiga adalah beriklim tropis. Kita lihat sosial budayanya macam mana. Kondisi sosial budayanya ada 7. Kita lihat di sini. Yang pertama dikenal sebagai, yang kedua, Penduduknya adalah etnis dan Thailand. yang ketiga, Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha. yang keempat, Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. yang kelima, Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. yang keenam, Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. yang ketujuh terakhir. Objek wisata utama adalah Pattaya, yaitu Pattaya. Inilah dia 2 negara, yaitu Vietnam dan Thailand. Kemarin kan sudah kita bahas tentang Singapura, berarti sudah 3 negara yang kita bahas: Singapura, Vietnam, dan Thailand. Besok kita lanjutkan kembali. Sekarang kita pelajaran PPKN. Selanjutnya kita akan belajar PPKN, yaitu tentang pasal 27 ayat 2. Sebelum kita mulai, ibu tanya dulu, apa bunyi pasal 27 ayat 2? Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari kelompok 1 sampai 4, coba maju ke depan, nak. Satu aja. Ketua kelompok 1, ketua kelompok 2, ketua kelompok 3, dan ketua kelompok 4. Di sini, nak. Kali. Terus ya, dari sini. Udah, di sini tadi sudah kalian pelajari tentang pasal 27 ayat 2. Sekarang buat di kertas ini pertanyaan kalian masing-masing. Nanti gulung seperti bola, lalu lemparkan ke kelompok lain. Misalnya ibu kasih contoh, kelompok 1 lemparkan bola kertas ini ke kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2 melemparkan bola kertasnya ke kelompok 4. Kalau sudah dapat bolanya itu langsung kalian jawab pertanyaan yang ada di bola kertas. Paham, nak? Oke, ini kertas untuk kelompok 1. Buat pertanyaan tentang pasal 27 ayat 2. Ini untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan duduk, nak. Diskusikan apa pertanyaan yang mau dibuat kalian. Ayo, diskusikan. Bunyi pasal 27 ayat 2, buat pertanyaan tentang tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tadi kan sudah kelompok 1 nanti lempar ke kelompok 3. Kelompok 2 lempar ke kelompok 4. Berarti dari kebalikannya. Kelompok 3 lempar bola kertas ke kelompok 1.
1, kelompok 2 lempar kertas ke kelompok 4 dan kebalikannya kelompok 4 lempar ke kelompok 2. Sekarang diskusikan, buat pertanyaan untuk kelompoknya, nanti kita bahas. Diskusikan dulu. Ayo kerjasamanya. Buka 20 menit. Baca semua kelompok. Nah, sudah. Kalau begitu, kita mulai ya. Semua kertas pertanyaannya gulung seperti bola. Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Sebelum ada apa-apa itu jangan dilempar ya. Kelompok 1 silakan lempar pertanyaan kepada kelompok 3. Ambil nak, jangan kuat kali. Ambil nak. Silakan dibaca kelompok 3 pertanyaan dari kelompok 1. Berdiri nak, badan kawannya. Bukan apa yang kamu dapatkan dari bunyi pasal 27 ayat 2. Oke, jawab nak, jawab. Warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak. Itulah dia. Apa yang kalian dapatkan dari pasal 27 ayat 2? Apa jawabanmu tadi? Warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak. Warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berarti kita sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar. Kita harus memiliki pekerjaan dan kehidupan. Berarti kalian harus sungguh-sungguh yang bersekolah itu. Jangan ada lagi yang bermalas-malasan. Kita sudah dilindungi sama Undang-Undang Dasar. Berarti semua itu tergantung sama dirimu. Kalau kau rajin belajar, berarti pekerjaan itu akan mengejar dirimu. Tapi kalau kau malas belajar, pekerjaan itu akan menjauh darimu. Itulah dia prinsipnya. Yang kedua, kelompok kedua sudah siap? Silakan lempar pertanyaanmu ke kelompok 4. Silakan berdiri nak.
Besok dikumpul. Pas datang ke sekolah, langsung kumpulkan PR-nya, taruh di meja ibu. Dan ini tadi sudah ibu konten tentang tugasnya. Nadine. Raisa. Alif. Mira. Reza. Liliani. Natiko. Rama. Mahira. Zahra. Yuki. Restu. Mira. Sudah? Sekarang simpan bukunya ke dalam tas. Sudah, siapa yang mau